Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari DKV kelas B. Kali ini kami akan menampilkan hasil podcast kami yang membahas topik merokok sambil berkendara untuk memenuhi tugas PKN dengan dosen pembimbing Bu Lina. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Naima dengan NIM 2202726. Dasya Aurelian Nur Rahmat 2201168. Saya Raisa Natania dengan NIM 2205592. Saya Salsa Al-Yadila dengan NIM 2200480. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini, KKN Keluh Kesah Mahasiswa. Saya Asya Dan saya Salsa yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, bener banget nih, fun fact-nya podcast kali ini tuh dibuat spesial untuk memenuhi tugas mata kuliah kita, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Dan di podcast ini kita ngebahas masalah-masalah anak muda yang mungkin dan keluh kesahnya yang seringkali dianggap sepele, tapi sebenarnya tuh udah meresahkan banget ya. Bener banget tuh. Kalian penasaran gak sama topik yang bakal kita bahas hari ini? Nah, untuk topik yang kita bahas pada episode kali ini adalah merokok sambil berkendara. Ini kan kayak sering dianggap sepele ya, tapi sebenarnya itu tuh sangat meresahkan. Sebelum kita mulai nih Salsa, hari ini ada tamu yang spesial banget yang bakal nemenin kita untuk membahas podcast hari ini. Bener banget nih. Untuk itu mau kita sambut kan? Ayo. Untuk silakan buat tamu undangan kita. Halo Raisa. Halo teman-teman, nama aku Anissa dan aku Raisa. terima kasih sudah hadir dalam podcast kali ini nih. Kayak yang udah dijelasin nih sebelumnya, sekarang nih kita bakal ngebahas soal merokok sambil berkendara. Ini kan bahaya banget ya, tapi ini tuh masalah yang kadang orang suka sepelein. Kira-kira kalian nih punya ada pengalaman gak sih tentang merokok sambil berkendara ini yang mungkin gak enak buat kalian? Kalau aku sih ada ya, jadi aku kan kalau ke kampus itu pulang pergi naik motor ya. Dan aku tuh tipikal orang yang sensitif banget sama asap rokok. Kayak kalau misalkan ada asap rokok tuh dikit-dikit bisa batuk atau misalnya pokoknya terganggu banget lah. Nah terus sering kali, ini sering ya, bukan jarang. Sering aku tuh suka misalkan lagi di jalan, terus tiba-tiba ada motor lewat lagi ngerokok. Otomatis kan asapnya ngembus ke aku ya, walaupun aku udah nutup pakai kaca helm, tetap masuk kan dari celah manapun itu. Dan itu tuh beneran ngeganggu banget, jadi ngebuat aku nggak fokus di jalan. Dan bahkan untungnya sih aku nggak pernah sampai kena mata si abunya kan. Kalau misalkan udah kena mungkin itu bisa lebih fatal lagi kali ya. Ya alhamdulillahnya aku masih bisa tetap melanjutin perjalanan aja sih, walaupun sebenarnya terganggu banget gitu. Kalau dari kamu, Raisa? Kalau aku mungkin dulu ya, pas aku masih kecil, aku tuh dulu sering banget naik angkot sama ibu aku. Nah itu sering banget tuh supir angkotnya tuh dia sambil merokok dan dia kayak nggak mikirin penumpangnya gitu. Dan lebih parahnya, dia kalau buang untuk rokok itu suka keluar gitu. Jadi kan bahaya gitu ya sama pengendara motor atau yang lagi jalan. Iya bener sih, merokok sambil jalan terus buang sampah sembarangan ya. takutnya kan kalau misalkan butuhnya lagi dibuang ke jalan, ada orang lagi lewat bisa kena ya. Iya, Bener banget. Dari cerita kalian kan nih udah jelas ya kalau merokok sambil berkendara itu gak cuma membahayakan pengendara itu sendiri, tapi pengendara lain juga. Terus bikin pengendara lain juga jadi gak nyaman kan. Merokok aja udah bikin gak nyaman karena asap sama abunya tuh. Udah diceritain. Ini lagi merokok sambil berkendara. Kenapa harus dilakukan sambil berkendara sih? Kayak nggak ada tempat lain buat merokok kan kesalahannya. Iya bener banget. Malah terkadang orang yang merokok sambil berkendara itu sebenarnya udah sadar kalau perilakunya itu sebenarnya salah. Tapi orangnya tuh kayak ngotot aja gitu. Kayak gue nggak salah gitu, kayak ya udahlah biarin suka-suka, kayak yang penting gue ngerokok gitu, kayak yang penting kebutuhan kita udah terpenuhi buat ngerokok gitu. Itu kenapa ya bisa kayak gitu? Kira-kira kalian bisa bagi-bagi sharing pengetahuan atau insight tertentu? kalau menurut aku sih ya, misalkan kita ngelihat dari perspektif si perokok, mungkin perilaku mereka itu udah jadi suatu kebiasaan atau habit gitu kali ya, dan mereka tuh udah adiktif gitu. Jadi
tanpa merokok tuh mereka kayak ya nggak ada apa-apanya gitu, udah terbiasa merokok. Jadi bahkan di kendaraan pun ya udah mereka ngerokok aja gitu. Dan mereka itu butuh merokok di saat mereka pengen ngerokok. Jadi kalau misalkan udah ngerokok, rasa ada yang beda aja gitu. Ya, bisa juga karena nggak ada tindak lanjut juga, nggak ada hukum yang bikin mereka jerah gitu. Bisa jadi kayak banyak yang negur tapi nggak ada yang kayak hukumnya gitu loh. Banyak hukum yang menegaskan perbuatan dia itu salah ya. Nah terus aku pernah lihat nih dari Twitter ada sempet rame dan juga viral banget kalau misalkan ada korban yang dia tuh kena abu rokok dan karena ada yang merokok sambil berkendara matanya itu sampai merah dan bengkak banget. Oh iya, aku juga pernah lihat. Dia matanya itu kena abu rokok dan akhirnya dia harus pakai kacamata. Tapi gimana sekarang kondisi si korbannya? Iya, dia alhamdulillah sih baik-baik aja, tapi ya karena itulah gangguan mata gitu. Dia pandangannya jadi kurang jelas ya gara-gara itu. Oh, kasian banget ya korbannya, jadi yang seharusnya penglihatannya normal jadi terhalang gitu, jadi punya kekurangan dalam penglihatan, kayak jadi penglihatannya dikabur gitu. Iya. Kan jadinya kasian banget. Ada juga yang ngasih pengalaman kalau mereka punya asma terus kena asap rokok juga kan, itu ya Allah. Iya dong, itu parah banget gak sih? Maksudnya dia udah ada gangguan dari paru-parunya ditambah ada asap dari motor. Benar, selain abunya itu kan abunya itu bisa bikin mata iritasi ya kalau misalkan kena mata. Terus kalau asap selain abunya kan juga asapnya itu juga membahayakan. Kan di jalan itu banyak pengendara lain yang punya kondisi-kondisi tertentu yang berbagai macam, kayak kan siapa tahu di jalan itu ada pengendara yang kayak tadi udah dijelasin yang mengidap asma. Kan kalau kena asap rokok lagi dia kayak rasanya tuh kayak pecekek gitu, juga pengap, untuk susah untuk bernafas gitu. Jadi kasihan gitu. Iya, kan ini udah jelas ya membahayakan, tapi pengendara sambil merokok ini kalau misalkan kita tegur, jawabannya itu pasti selalu sama gitu, kayak template. Kayak misalkan pakai helm dong, pakai atau kacanya ditutup dong. Padahal jelas-jelas kita udah pakai helm dan kacanya ditutup gitu. Dan malah mereka itu suka lebih galakan daripada korbannya. Bener banget. Kebiasaan gitu. Padahal yang salah itu ya jelas mereka, tapi mereka sering menyangkal kayak kenapa helmnya nggak ditutup aja kacanya. Padahal kan kalau asap rokok itu bisa keluar dari itu helm dari bawahnya. Iya, bisa masuk. Tapi aku emang apa ya, kesel banget gitu. Kenapa mereka nyangkal gitu loh? Emang sih kalau pelaku gitu suka yang paling galak ya. Iya. Seharusnya para pelaku nih introspeksi diri lah. Karena kejadian kayak gini tuh gak cuma sekali dua kali kejadiannya. Berkali-kali. Iya. Udah sering banget. Oh iya, terus ini ada tambahan juga nih informasi dari platform media sosial lainnya dari @adhanjo yang isinya itu tadi ada mbak-mbak kaca helmnya ditutup, dia kena abu rokok yang ngerokok di depannya, dia kecelakaan jatuh sampai tangannya patah. Gara-gara itu abu masuk matanya, bola matanya juga melepuh tadi, gak tahu masih bisa lihat atau enggak. Dan itu please tolong sadar itu api woi, itu api panas. Alhamdulillah si masnya mau tanggung jawab, tapi masa depan bayi Kalau gambarnya gimana? Sampai tangannya patah, sampai kakinya kebakar. Bisa karena untung rokok bisa kayak sefatal itu ya. Iya. Sekecil itu loh, sekecil itu. Oh iya, ini juga nih ada tambahan dari @yita yang isinya kemarin juga kaki kebakar karena bara api rokok yang berkendara di depan. Wah, parah banget sih sampai bisa kakinya kebakar, melepuh dong otomatis ya nantinya. Untuk rokok yang dibuang secara sembarangan gitu. Itu sangat membahayakan buat orang, mungkin buat korbannya, mungkin juga buat pengendara lain juga. Mungkin siapa tahu karena melepuh terus dia jadi oleng, kena pengendara lain juga kan jadi bisa kecelakaan membahayakan gitu. banget ya. Ini kan udah meresahkan banget ya, tadi udah ada yang tangannya patah, kakinya ada yang kebakar karena kena abunya. Sebenarnya ada nggak sih peraturan atau undang-undang gitu yang mengatur masalah ini tuh biar jadi solusi, biar kejadian itu nggak keulang lagi, biar nggak ada korban lagi yang berjatuhan gitu. Sebenarnya larangan merokok bagi pengendara mobil dan motor itu emang belum dibuat di undang-undang. Namun kegiatan merokok dalam berkendara itu tetap dilarang karena dianggap dapat mengalihkan konsentrasi berkendara. Jadi merokok dalam berkendara dan
Kendaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 238 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atas denda paling banyak Rp750.000. Nah, pasal 106 ayat 1 ini berbunyi demikian. Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Aturan merokok dalam mobil lainnya tertera di dalam UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 yang spesifik menyebutkan bahwa dilarang merokok yang ditujukan untuk seluruh pengemudi. Jadi nggak cuma pengemudi motor atau mobil, jadi semuanya. Nah, tadi kan undang-undangnya udah dijelasin nih. Dikutip dari kompas.com, di Palembang penerapan larangan merokok sambil berkendara sudah diterapkan dengan pelaku diancam dengan ancaman penjara 3 bulan dan denda Rp750.000. Nah, Salsa, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi perilaku ini agar kejadian kayak tadi tuh yang udah di mention tidak terus terulang dan memakan banyak korban? Untuk menghadapi masalah ini kan diperlukan solusi. Nah, solusinya itu diperlukan ketegasan dan kerjasama dari pihak aparat pemerintah dan masyarakat sipil nih. Pertama-tama, aparat pemerintah harus menciptakan undang-undang dan atau peraturan yang tegas bagi para pengendara yang merokok di jalan. Karena kan tadi udah dijelasin tuh, sejauh ini belum ada peraturan tentang merokok sambil berkendara yang mengatur permasalahan ini kan, sehingga secara langsung sehingga para pelaku ini tuh kayak ya udah berlaku sewenang-wenangnya, menyepelekan karena ya nggak ada tindakan tegas dari aparat pemerintahnya sendiri. Nah, selain itu diperlukan juga kerjasama untuk dari para masyarakat sipil untuk menegur kalau misalkan di jalan melihat ada orang yang merokok. Terus ditegur aja secara tegas dan baik-baik, Mas, gak boleh kayak merokok sambil berkendara, ini tuh membahayain gitu. Atau pas lagi lampu merah kan, siapa tahu itu sambil merokok gitu. Jadi harus diingatkan secara baik-baik kalau bisa ya. Dan untuk pengendara yang sambil merokok itu juga harus introspeksi diri nih, jangan cuma kayak dibilangin terus dia ngeyel, terus ngotot. Harus buka telinga, buka mata. Kayak kejadian ini tuh udah sering banget terjadi dan terus berulang-ulang kali kan. Jadi para pelaku ini tuh harus sadar diri juga, kayak biar kejadian itu tuh nggak terulang lagi, biar korban-korbannya nggak makin banyak lagi nih. Iya, aku setuju banget. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita gak bisa hanya mengandalkan aparat pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, karena diperlukan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah dan masyarakat sipil. Dan untuk para pengendara yang masih suka merokok sambil berkendara, harus lebih introspeksi diri lagi, karena perilakunya dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Betul. Kalau ditegur juga jangan nyolot dan mencari alasan lain buat pengendaraan, karena sudah jelas perilaku ini udah membahayakan banget dan salah banget ya. Jadi ya harus introspeksi diri juga lah. Iya. Nah, itu aja nih, sekian topik yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Terima kasih juga buat para bintang tamu yang sangat super yang udah hadir di sini untuk mengisi pembicaraan kita untuk berdiskusi tentang topik ini. Ini diskusinya sangat seru dan informatif sekali. Terima kasih. Oh iya, buat kalian yang masih tertarik mengenai topik ini, kalian bisa masih cari informasi lewat internet dan sumber-sumber lain ya. Kalau begitu, kita sudahi ya podcast KKN kali ini. Sekian, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.